Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, sering kita lihat kata-kata bijak, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya. Tetapi saya mau tambahkan, memang benar pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tetapi menurut saya kita tambahkan bahwa pengalaman orang lain itu juga guru yang terbaik. Kenapa? Best practice yang saya selalu bilang, kita belajar dari pengalaman orang, ya. Jangan kita mau coba semuanya. Nah, karena dalam hidup ini ada learning curve, proses belajar. Ya, untuk berbisnis paling tidak Anda perlu waktu 5 tahun untuk belajar satu bisnis. Nah, dalam kehidupan ini kan nggak mungkin kita mau coba gimana sih rasanya jatuh dari di aspal, naik sepeda atau naik motor, itu rasanya gimana sih kalau jatuh di aspal, terus kita pengen nyoba sendiri. Kita tahu bahwa itu sakit, ya? Kita tanya aja yang udah pernah jatuh, ngapain kita coba? Maksud saya di sini adalah pengalaman orang lain itu juga bisa menjadi guru yang baik untuk kita, tanpa kita harus mencoba. Jadi mana-mana hal yang kita perlu eksperimen, mana-mana yang kita tidak perlu. Nah, sama seperti di dunia saham. Di dunia saham banyak sekali ilmu yang Anda bisa pelajari, yang Anda bisa manfaati. Semua orang punya pengalaman masing-masing. Anda bisa belajar dari siapa aja, ya. Tidak harus fanatik dengan satu pendapat ataupun satu ilmu. Belajar sama siapa aja, ya. Jadi dari situ Anda pelajari, Anda lihat, Anda observasi. Jadi Anda nggak perlu eksperimen. Karena kalau Anda eksperimen untuk jadi sukses, saya dulu melakukan eksperimen itu semua, sampai menemukan pola yang benar dalam trading, itu sampai habis duit. Sampai nggak ada lagi yang mau dijual. Mobil saya itu udah sampai terakhir yang saya harus jual. Jadi jangan mencoba atau melakukan eksperimen yang tidak perlu. Akhirnya apa? Kayak saya. Dulu modalnya sampai habis, uangnya sampai habis, mobil sampai dijual semua. Nah, karena apa? Gengsi, nggak mau belajar dari yang lain. Saya anjurkan Anda kosongkan gelas, belajar dari yang lain, lihat mana yang Anda bisa ambil, mana yang Anda bisa modifikasi, yang istilahnya banyak orang tahu ATM, ya. Amati, tiru, modifikasi, ya. Contoh kayak open sama dengan low, banyak yang sudah modifikasi. Ada yang modifikasi, Pak saya tambahkan volume ya, Pak saya tambahkan ini ya, Pak saya tambahkan ini ya. Monggo silakan, kalau memang itu bagus silakan. Tapi rumus dasarnya kan saya udah kasih, itu aja. Jadi selamat mencoba pengalaman orang lain ataupun belajar dari pengalaman orang lain. Oke, sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya ingin membahas tentang mobil. Anda mungkin lihat postingan saya beberapa hari lalu banyak tentang mobil. Tentu pertanyaannya, kok Pak Fir masih pengen punya mobil? Ya, itu namanya impian. Dulu ya, saya mau sharing pada Anda, zaman saya masih susah dulu. Susah dalam arti ya nggak ada kelebihan untuk beli mobil, untuk nambah mobil ya. Mobil juga yang kita beli memang hanya untuk mobil operasional, artinya yang dipakai buat hari-hari. Setiap Sabtu dan Minggu saya itu selalu pergi ke showroom mobil. Kalau dulu itu ada Automall di samping Pacific Place, ada Automall. Saya selalu ke situ, test drive, lihat-lihat. Sampai Maya itu bilang gini loh, kok kita tiap minggu ke sini, ke showroom-showroom, nyoba, kita nggak beli loh. Ya nggak apa-apa, namanya juga kita kan nyoba, kita punya impian. Terus kemudian saya pengen dulu punya Volvo S60, nggak kesampaian juga. Tapi ya nggak apa-apa, keep in mind, saya punya impian itu masih ada. Artinya saya masih semangat mengejar itu. Jadi jangan Anda kecil hati apabila belum menemukan ataupun mendapatkan impian Anda. Jadi keep going saja. Nah, jadi saya itu kalau punya impian, saya selalu
ambil gambarnya, simpan, dilihat sebagai afirmasi. Kalau pergi ke showroom, lihat kalau ada, coba-coba, terus duduk di dalamnya, kemudian diselawatin ya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Jadi itu maksud daripada postingan saya tentang mobil-mobil tersebut. Semoga Anda tidak menyalahartikan, wah ini Pak Fir pamer. Enggak, saya nggak pernah pamer mobil-mobil saya ya. Mobil saya ada 26, saya nggak pernah pamer semua. Jadi bahkan Ferrari juga saya sudah punya jauh sebelum Ferrari Club terbentuk. Terus kemudian ada follower bilang, Pak Fir lebih baik disedekahin, nggak usah nunggu kaya baru sedekah. Saya sejak masih susah dulu saya sudah bersedekah. Jadi bersedekah itu kewajiban bagi semua umat, bukan tunggu kaya dulu ya. Jadi Anda mulai bersedekah dari hari sekarang, walaupun masih dalam kesempitan, terus lakukan sedekah itu. Ya, itu saja dari saya. Semoga Anda masih punya impian mobil-mobil yang satu saat Anda dengar ucapan saya, you are what you thinking. Anda apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda pengen punya mobil Innova, insya Allah Anda punya Innova. Ya. Ada beberapa follower yang pengen punya Palisade, saya doakan insya Allah Anda punya Palisade satu saat nanti. Oke, itu saja dari saya. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Baik, banyak pertanyaan dari teman-teman tentang apa sih itu arti daripada treasury stock. Baik, treasury stock adalah saham yang dipisahkan oleh satu emiten yang dipakai untuk diperdagangkan. Jadi treasury itu namanya aja treasury. Jadi apabila mereka mau perlu duit, saham itu bisa ditransaksikan, diperdagangkan. Jadi dipisahkan dari kepemilikan founder. Ya, jadi founder tidak kelihatan nanti kalau mau jualan kan tidak enak kelihatan founder jualan saham. Kelihatan kayak BU gitu ya. Jadi seperti beberapa direksi jualan saham kelihatan langsung ya. Oh si perusahaan tersebut direksinya jual sekian persen untuk bayar sekolah anak dan lain-lain. Jadi treasury stock dipisahkan dari kepemilikan founder untuk bisa dapat diperdagangkan. Biasa ya. Jadi kalau mereka perlu uang, mereka perlu duit, kemudian sahamnya juga lagi bagus harganya juga lagi tinggi, kenapa tidak mereka jual. Jadi itu maksud daripada treasury stock ya. Jadi ada beberapa saham Anda boleh lihat di RTI, ada yang memang mengkhususkan dibagi dalam treasury stock. Ada juga yang enggak, digabung saja. Bahkan ada yang bersembunyi di balik nomini, di balik proxy, kelihatannya seperti retail atau kelihatannya seperti publik saja. Jadi kalau mereka perlu duit, mereka transaksikan ya. Jadi itu saja tentang treasury stock, semoga bermanfaat.